Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Bumi Cendrawasih menorehkan sejarah baru dengan menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua. Selain slogan Torang Bisa, namun yang juga menarik perhatian adalah dua maskot kebanggaan, yakni Drawa, si burung cendrawasih yang dilindungi, dan juga Kangpo, sang kangguru pohon. Kalau kita berbicara spesifik terkait dengan penyelenggaraan PON ke-20 kali ini juga mengambil 4 venue utama, yakni ada di Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke. Dan secara spesifik ketika berbicara soal Kabupaten Jayapura, dari 37 pertandingan total yang ada di Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua, ada sekitar 14 cabang olahraga dan 21 nomor disiplin yang dipertandingkan di Kabupaten Jayapura. Lantas, apa-apa saja upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jayapura untuk mendukung suksesi PON ke-20 Papua? Ikuti perbincangan saya bersama dengan Bupati Jayapura, Matius Awitau. Sekarang saya sudah masuk ke area utama Stadion Lukas NMB dan sudah janjian bersama dengan Pak Bupati. Halo Pak Bupati, onomi Pak Bupati. Onomi Raimai. Kabar baik artinya dalam bahasa Papua ya Pak Bupati ya. Oke, Pak Bupati, ini kan melihat PON ke-20 diselenggarakan di Papua. Tentu sesuatu yang berbeda dan menjadi sejarah juga bagi masyarakat Papua dan juga masyarakat seluruh Indonesia. Tapi Pak, sebenarnya memaknai Pekan Olahraga Nasional ini sendiri apa Pak? Saya yakin ini bukan hanya sekedar ajang olahraga. Bagi masyarakat Papua pasti memiliki makna yang lebih Pak. Ya, pertama kami masyarakat Papua bersyukur bahwa PON 20 tahun 2021 ini bisa dipercayakan untuk Papua dan pembukaannya sudah dibuka oleh Pak Presiden dan ini membanggakan kami semua. Maknanya ini akan memberi kesan bahwa NKRI itu utuh. Itu pertama. Yang kedua, ini ajang kebangkitan olahraga Papua. Nah, karena itu ini fasilitas yang luar biasa. Karena itu PON ini pertama momentum untuk menepis kesan bahwa kesan orang di luar sana Papua itu penuh dengan hal-hal yang negatif, konflik. Tetapi di momentum ini kita akan tunjukkan bahwa Papua tidak seperti itu dan Papua penuh dengan kedamaian, persaudaraan, tapi juga penuh dengan sportivitas. Ya. Itu salah satu poin yang juga disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat membuka begitu ya Pak di stadion ini. Pak, tapi kalau berbicara lagi soal dapurnya dalam tanda kutip, orang mungkin melihatnya sudah ketika opening ceremony, sudah pertandingannya begitu. Tapi kan orang belum tahu nih di balik layarnya, di dapurnya sendiri. Langkah-langkah apa saja sih Pak yang sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jayapura untuk mendukung suksesi PON 20 di Papua ini Pak? Ya, ini PON ini penuh dengan dinamika. Tahun 2014 ketika seluruh provinsi berbicara siapa tuan rumah PON ke-20. Banyak provinsi, Jawa Tengah, Bali, Aceh, dan lain-lain itu sangat siap. Kalau PON dilakukan tahun 2014, mereka siap. Semua fasilitas tersedia. Tetapi untuk Papua, saat itu posisinya 0,00 sekian persen. Kami dari fasilitas pendukung sama sekali tidak siap, apalagi sumber daya manusia. Tetapi hari ini dan beberapa waktu yang kemarin Pak Presiden bisa membuka bahwa luar biasa Papua siap dan sedang menyelenggarakan perhelatan akbar di tanah air ini. Nah, apakah dengan adanya PON ini Pak juga merangsang adanya pertumbuhan atau perbaikan infrastruktur yang ada di Papua Pak, khususnya di Kabupaten Jayapura? Ya, itu sangat terasa. Pertama, venue-venue yang dibangun luar biasa. Ada 14 venue dan semua hampir bertaraf internasional. Kemudian fasilitas
pendukung lampu, jalan, dan fasilitas-fasilitas yang lain, itu juga ikut memberi support untuk pembangunan di sini. Dari Kementerian Perhubungan ada bantuan kapal, bis air, ketika pembukaan penutupan kalau ada terjadi kemacetan, kita bisa gunakan itu untuk mengirim dan melancarkan transportasi. Tapi juga untuk pariwisata. Jadi dukungan luar biasa pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota, semua bekerja luar biasa untuk sukseskan PON ini. Baik, pusat, daerah, masyarakat semua ikut bersinergi begitu Pak. Bicara infrastruktur, nah kita sekarang ada di Stadion Lukas NMB. Pak Jokowi bilang kemarin ini salah satu yang terbaik begitu Pak di Asia Pasifik. Boleh diceritakan Pak, ini pembangunannya sejarahnya seperti apa Pak? Sampai akhirnya bisa jadi lokasi opening dan juga closing ceremony Pak. Ya, ini memang menghadirkan para desainer yang luar biasa. Disayembarakan dan bisa pemenangnya bisa merancang seperti ini. Dan ini murni dari APBD Provinsi Papua untuk membangun stadion yang semega ini. Jadi ini menurut Presiden ya terbaik di Asia Tenggara. Mungkin juga dengan fasilitas pendukung yang sangat-sangat luar biasa. Selain di tempat kita saat ini Pak berdiskusi, ini sebagai venue utamanya, ada apa lagi Pak lokasi-lokasi yang ada di Stadion Lukas NMB ini Pak? Ya, di sini ada akuatik, juga bertaraf internasional, kemudian ada Istora, juga bertaraf internasional, dan ini sudah ada di dalam satu kawasan. Pak, tapi kan kalau berbicara soal Pekan Olahraga Nasional atau event-event yang besar di suatu daerah begitu Pak, tentu tidak hanya kerja dari pemerintahnya, tapi butuh juga kerjasama dari masyarakat itu sendiri. Bagaimana Pak, pemerintah Kabupaten Jayapura mengajak masyarakat, mempersuasi masyarakat untuk menciptakan kondisi yang bisa dibilang hangat bagi para pengunjung dari seluruh penjuru tanah air Pak? Ya, ini dari awal memang masyarakat ini kita coba bicarakan terus apa maknanya pelaksanaan PON ini dan sebagainya, dan dukungan mereka sangat luar biasa, sangat serius. Masyarakat adat, dari agama, kemudian dari pemuda, perempuan, dan ini semua mereka terlibat. Sampai-sampai kita kesulitan stok sumber daya manusia. Banyak sekali, ini kan agenda nasional yang tidak pernah kita bayangkan dengan begitu membutuhkan tenaga yang luar biasa, dan mereka semua ada di dalam. Kabupaten Jayapura sekitar 8.000 sampai 9.000 volunteer yang terlibat di dalam belum lagi panitia, belum lagi yang ikut terlibat di dalam penyambutan, tari-tarian, kesenian. Wah, itu luar biasa. Hampir semua terlibat. Hampir semua elemen masyarakat berkontribusi untuk menyokong suksesi dari PON ini ya Pak. Pak Bupati, kita tahan dulu. Saya mau penasaran nih Pak, mau coba bagaimana rasanya duduk di stadion yang digadang-gadang sebagai stadion terbaik di Asia Pasifik ini Pak. Boleh kita duduk ya Pak ya? Boleh, kita ngobrol-ngobrol Pak. Mari Pak. Ya, pemirsa, Anda kembali bersama kami, dan kalau mungkin saya bisa menggambarkan kepada pemirsa di rumah, duduk di stadion yang katanya bisa menampung sekitar 45.000 orang atau pengunjung ini, terasa sangat megah. Begitu kita lihat, ini sangat luas sekali, pemirsa, luas stadionnya, venue utamanya, dan ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi warga Papua. Kita lanjutkan lagi, Pak Bupati. Pekan Olahraga Nasional ke-20 diselenggarakan tentu di situasi yang tidak biasa. Apa Pak yang menjadi tantangan-tantangan dan PR-PR yang kemarin harus dihadapi oleh Pemkab Jayapura agar PON ini bisa berjalan dengan maksimal, euforianya tetap berlangsung walaupun di tengah situasi yang saat ini mungkin pandemi menyulitkan begitu Pak? Ya, pertama itu tantangan terberat ya. Waktu bulan Juli tinggi sekali pandemi luar biasa COVID ini. Kita juga bertanya-tanya apakah ini bisa orang bisa datang menonton atau Presiden mungkin virtual meresmikan ini, dan perhelatan ini itu juga jadi pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Tapi panitia dengan TNI Polri dan semua komponen masyarakat, kita bertekad untuk vaksinasi harus menjadi nomor satu. Terus kita lakukan. Ya, secara nasional tapi juga di Papua memang pandemi menurun drastis, dan
pelaksanaan ini boleh berjalan dengan ada penonton dan Presiden hadir langsung. Nah, itu kebanggaan yang luar biasa untuk kami sebagai penyelenggara PON ini. Menambah euforia tersendiri begitu Pak, terutama bagi para atlet yang saat ini sedang berjuang begitu ya Pak. Tapi kalau berbicara COVID-nya sendiri Pak di Kabupaten Jayapura, sebenarnya seperti apa sih Pak situasi pandemi COVID-19 di Kabupaten Jayapura ini? Ya, khusus untuk Kabupaten Jayapura sekarang ini yang dirawat itu hanya 4 orang aja. Dan itu luar biasa dari 3.000 kasus ya yang selama ini kita tangani. Kemudian juga vaksinasi sudah di angka 60% ya. Dan dengan demikian ya kemarin kita bisa persilakan penonton bisa masuk ke dalam, tidak semua memenuhi stadion ini, kurang lebih 10.000 dan dengan protokol kesehatan yang ketat. Dan saya pikir ini hasil yang menurut kami sudah maksimal. Dan semua warga masyarakat di tempat-tempat venue di Kabupaten Jayapura ada 14 venue itu semua wajib divaksin. Supaya kalau kita menjadi tuan rumah yang baik itu juga harus semua bisa menunjukkan sudah melakukan vaksinasi yang sesuai dengan harapan kita semua. Baik, kita beralih ke isu yang lain Pak. Belakangan penyelenggaraan PON di Papua ini juga dihiasi dengan isu keamanan begitu Pak. Nah, apa yang kemudian sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jayapura untuk kemudian meyakinkan para delegasi dan tentunya masyarakat Indonesia luas bahwasanya penyelenggaraan PON di Papua ini aman, Pak? Ya, sebenarnya Papua aman. Jadi dari dulu ya, Papua ini sangat aman, sangat damai. Saya juga kadang-kadang juga agak kaget juga mendengar komentar orang di luar bahwa Papua itu tidak aman. Ini kontradiktif sama sekali. Ya, jadi banyak, termasuk investasi juga. Mereka bahwa investasi di Papua tidak aman dan seterusnya. Jadi ini mungkin perhelatan PON ini itu ajang pembuktian bahwa Papua tidak seperti itu. Masyarakat semua terlibat sangat antusias untuk sukseskan PON. Tidak ada yang memikirkan untuk membuat hal-hal yang negatif di sini. Betul. Sekarang kita bisa lihat bagaimana euforia, bagaimana semangat. Api PON saja itu bisa diarah kayak festival Danau Sentani. Yeah. Itu semua masyarakat kampung-kampung itu keluar dan menyongsong dengan perahu-perahu untuk ini tidak pernah diatur oleh panitia. Tetapi partisipasi antusias mereka luar biasa untuk bagaimana api PON ini melewati perkampungan mereka di sekitar Danau Sentani dan menuju stadion utama. Itu disambut luar biasa. Baik. Dan saya pikir tidak ada perasaan apapun bahwa Papua ini tidak aman. Kami benar-benar merasakan itu. Baik. Nah ini juga kita berharap semua orang bisa menceritakan bahwa Papua itu aman, silakan. Kapan saja mau kembali lagi, tidak ada masalah. Tidak hanya aman, tapi juga nyaman. Masyarakatnya pun juga menyambut kami dengan penuh senyum begitu, Pak. Pak, tapi ada juga pemberitaan yang mengangkat soal Bapak yang katanya memprotes salah satu kontingen yang membawa pengawalan, Pak. Nah, ini sebenarnya dengan sikap protes ini apa yang ingin Bapak sampaikan sebenarnya, Pak? Ya, sebenarnya memang kami merasa sepertinya image negatif itu masih ada. Kami tersinggung sebenarnya. Bahwa sebenarnya Papua pada umumnya itu sangat nyaman, sangat aman. Ini kan kalau bawa keamanan kan merasa bahwa di sana tidak aman. Gitu. Padahal masyarakat semua sangat memberikan support yang luar biasa. Betul. Tetapi kalau ini adalah standar dari negara, ya silakan saja. Dan tidak ada masalah juga. Nah, itu juga bisa memberi support dukungan untuk lebih memastikan lagi hal-hal yang lain. Bahwa semua berjalan dengan aman, itu oke. Tidak ada masalah. Baik, artinya memang segala daya upaya dilakukan baik dari pemerintah Kabupaten Jayapura sendiri dan juga melibatkan untuk masyarakat agar situasi tetap kondusif, tetap aman, bahkan juga nyaman bagi para atlet dan juga para delegasi dari setiap daerah begitu, Pak. Pak, nanti saya juga mau berbincang lagi, Pak. Potensi-potensi apa saja sih, Pak, yang sebenarnya mulai bergeliat selama masa PON, Pak? Nanti kita bahas-bahas di luar ya, Pak ya? Boleh kita keluar ya, Pak ya? Boleh. Siap.
masyarakat pasti rasa oh tidak mungkin event besar ini diselenggarakan di Papua. Tapi puji Tuhan akhirnya dengan semua bantuan pemerintah akhirnya PON bisa diselenggarakan di Papua. Itu menjadi suatu kebanggaan bagi kami masyarakat. Kami bisa bertemu dengan orang dari luar, teman-teman baru dan juga semua masyarakat di Papua. Kami sebagai warga Papua merasa bangga. Iya, Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua pasti juga memberikan dampak untuk para pegiat UMKM yang berada di Papua, khususnya di Kabupaten Jayapura. Pak Bupati, melihat di sini sudah sederetan banyak sekali UMKM yang kemudian berjualan, menjajakan barang buatan mereka kepada para delegasi dan juga masyarakat begitu. Dampak secara ekonominya signifikan apa sih, Pak? Ya, kita bisa lihat pemandangan sekitar sini. Ini kreativitas mama-mama Papua. Dari berbagai suku yang ada di Papua, semua mengambil tempat di sini. Dan kami yakin bahwa selama perhelatan PON ini akan menjadi tempat untuk semua delegasi bisa membeli oleh-oleh untuk bawa pulang. Wah, ini banyak pemberdayaan dari komunitas mama-mama Ya, Papua untuk Papua. kemudian bisa produk-produk mereka dikenal lagi lebih luas oleh masyarakat. Nah, kita langsung ngobrol-ngobrol aja nih, Pak. Sudah ada Mace di sini, Mace. Jualan apa sih sebenarnya di sini, Mace? Ukiran kas ini, sentani, kulit kayu, dari kulit kayu, Pak. Oh, ini dari kulit kayu. Ini Iya. topi. Iya, Pak. Ini topi. Oke. Selain Ada- ini apa lagi, Mace, ada- yang unik di sini, Mace? Tas, ini dompet, Pak. Dompet. Oh, ini dari kulit kayu Iya, semua? Pak, kulit kayu semua. Tasnya juga dari Iya, kulit kayu. kulit kayu. Memang kulit kayu itu ini Iya. khas dari sini, Pak Dari Bupati? sini. Oh. Di tempat stadion utama dan perhelatan pembukaan dan penutupan tempat kulit kayu di sini. Iya. Nah, selama PON ini, Mace, banyak nggak yang beli, Mace? Banyak, Pak. Banyak? Iya. Kebanyakan untuk oleh-oleh, Pak. Oh, untuk oleh-oleh berarti laku keras ini ya. Kan ada yang besar-besar Luar itu, biasa. Pak. Kayak ukirannya juga banyak diambil. Oh, memang nah kalau ukiran-ukirannya ini Mace buat sendiri atau ada kelompoknya, ada Mace, ada teman lagi atau gimana, Mace? Kelompok, Pak. Saya cuma bantu menjual saja dari kelompok punya, Pak. Oh, jadi memang ada mereka pengrajin di sini. ada pengrajin Ada satu komunitas pulau gitu ya, ini Pak ya? khusus untuk pengrajin ini. Tidak jauh dari sini ya. Iya. Kalau untuk harganya sih Mace berapa ini, Mace, kisarannya? Pak, kisarannya kalau yang paling besar tuh 500, Pak. Yang Apa itu yang di dalam kulit situ? kayu itu, Pak, ya. Kalau Oke. tas-tasnya nih rata-rata 200 sampai 100, Pak. Rata-rata boleh, Mace aku lihat sebentar. Pak. Ah, ini berapa? 200. Yang ini 300, Pak. Oh, ini 300.000. Yang paling murah ini, Pak, 100. Oh. Iya. Semuanya khas dari kulit kayu. Nah, kalau ini apa ini, Kalau Mace? ini untuk pakai tarian, Pak, untuk tani. Ini semacam alat musik begitu, Pak Alat musik Bupati? tradisional. Ini di Indonesia mungkin belum dikenal, tapi ini sudah bisa menghasilkan bunyi yang luar biasa. Iya. Yang beli warga asli Papua atau dari luar juga banyak yang beli, Dari luar Mace? banyak, Pak. Oh, dari luar juga banyak? Oke. Keren-keren semua barang-barangnya ya, Mace. Semangat terus jualannya, Mace. Kita dukung semoga laku terus ya, Mace ya. Luar biasa. Luar biasa. Papua, orang bisa. Orang bisa. Pak Bupati, kita ini lagi, melanjutkan lagi Pak Bupati. Kalau mereka sendiri ini kan tadi Pak Bupati bilang ini adalah berbasisnya komunitas begitu Pak. Ada nggak sih Pak pembinaan yang secara khusus dilakukan oleh pemerintah kabupaten untuk supaya UMKM ini benar-benar bisa existing lama begitu Pak? Tidak hanya Ya, pada saat PON saja betul. Pak. Ini mereka udah lama. Ini kan kumpulan dari berbagai tempat yang mereka punya tempat sendiri untuk jual kerajinan-kerajinan ini. Nah, dalam rangka perhelatan PON ini kita kasih ruang ini khusus untuk mereka. Supaya tamu-tamu yang datang ini mau bawa oleh-oleh silakan. Asli Papua. Iya. Artinya memang geliat UMKM ini sebenarnya sudah banyak, ditambah lagi dengan adanya geliat PON juga semakin merangsang adanya geliat UMKM ini supaya makin dilihat oleh masyarakat begitu. Ini sebelum mereka tampil di sini itu sudah dilatih oleh tim. Oh. Sudah dilatih semacam bimbingan teknis. Bagaimana menyajikan, bagaimana kerapian, kebersihan dan seterusnya. Itu sudah ada kurang lebih 226 UMKM yang di Kabupaten Jayapura. Oke. Selama ini sudah ada agenda-agenda biasa di daerah ini, mereka tampil. Mereka ini.
Nah, perhelatan PON juga kita ajak semua. Supaya dampak ekonomi dari perhelatan PON ini bisa dinikmati oleh mama-mama Papua. Betul, membawa dampak yang signifikan juga untuk penghidupan mereka begitu ya Pak ya. Pak, kita berdalih lagi, melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya tadi Pak. PON sudah selesai, tapi kan infrastruktur yang sudah bangun harus tetap dijaga Pak. Apa upaya-upaya berikutnya yang akan dilakukan supaya infrastruktur ini benar-benar bisa terawat begitu Pak? Saya bersyukur kemarin waktu Pak Presiden meresmikan beberapa venue dan kami mendiskusikan itu dia menekankan bahwa ini harus dikelola oleh kaum muda. Kaum milenial, mungkin ada kafe, ada tempat untuk mereka bisa duduk dan menikmati, ada kopi. Dan ini memang harus dikelola dan harus ada sumber pendapatan yang bisa merawat fasilitas-fasilitas yang mega ini. Jadi harus ada bisnis-bisnis yang menjanjikan untuk setiap orang bisa datang di sini dan bisa berbelanja, dan mungkin ada pentas-pentas, ada konser-konser, dan itu bisa diselenggarakan dan bisa disewa. Kemudian juga UMKM bisa ada di situ. Kita harus ciptakan ekonomi kreatif untuk menghidupkan dan merawat fasilitas-fasilitas yang terbaik ini. Dan libatkan anak-anak muda Papua Anak-anak juga muda, begitu ya Pak ya? harus anak-anak muda. Pak Bupati, terakhir singkat saja Pak Bupati, dengan sukses digelarnya PON 20 Papua. Apa yang kemudian ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan menjalin persaudaraan, menjunjung sportivitas, apa Pak yang ingin disampaikan? Ya, ada 3 kata: prestasi untuk Indonesia, kemudian rasa persaudaraan, ya, kemudian bagaimana junjung tinggi sportivitas. Saya yakin olahraga bisa memperkuat, mempererat persaudaraan dan persatuan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Baik. Ini olahraga keren. PON ini tidak kita bayangkan, persaudaraan luar biasa tercipta di sini. Baik, PON mungkin boleh berakhir, tapi jalinan persaudaraan itu tidak boleh berakhir ya Pak ya? Dan terus meningkat. Baik. Semangatnya ya. Terima kasih Pak Bupati telah menemani saya melihat infrastruktur dan juga sudah jalan-jalan melihat Kabupaten Jayapura yang sangat indah ini. Terima kasih Pak Bupati.